bakal tahu karena lu gue kasih tahu. Oke, bakal tahu kali ini kita masuk ke segmen otomotif. Buat kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa klik tombol like-nya, share, dan komen ya. Dan juga jangan lupa klik tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya dari kita. Oke? Baik teman-teman, di video kali ini kita kedatangan Yamaha Aerox lagi ya. Setelah kemarin ini Aerox merah dari Depok udah selesai ya, sama kemarin ada yang hitam juga dari Bekasi. Udah selesai, kemarin agak ini ya, agak lumayan bermasalah yang hitam. Jadi ini kemarin nggak bisa kita buatkan videonya. Jadi baru hari ini, hari Selasa nih, kita baru bisa buatkan video untuk yang ini. Ini Aerox plat Bekasi ya. Permasalahannya lagi-lagi masih sama ya, ada suara berisik pada mesin. Nah, tetapi kalau teman-teman simak nih dari video-video sebelumnya ya, kalau yang pertama saya naikkan tentang Aerox itu adalah di lifter, ternyata setelah kesini tuh banyakan dari rocker armnya. Jadi yang lifternya sekarang malah udah jarang ya, mungkin udah banyak perbaikan dari Yamaha. Nah sekarang banyaknya permasalahan atau part yang rusaknya adalah di rocker arm. Nah akan tetapi nih Aerox yang silver ini berbeda bunyinya, tidak sama. Ya, kita hidupkan ya mesinnya. Nah, ini bisa teman-teman dengar ya suaranya. Kalau lifter yang di video sebelumnya bisa teman-teman simak ya suaranya seperti apa. Terus yang rocker arm suaranya seperti apa. Dan ini tidak ada mengindikasikan suara yang sama. Ya, tidak seperti lifter, tidak juga seperti rocker arm ya. Bisa didengar nih, ini suaranya agak kerasa. Jadi sama seperti yang sebelum-sebelumnya ya, setiap yang datang ke sini akan kita lakukan proses pengecekan terlebih dahulu. Tidak ada yang langsung dibongkar gitu. Jadi kita akan analisa dulu, terlebih dahulu kita analisa kemungkinannya apa aja dari yang teringan sampai yang terberat. Nah, ini jadi motor ini sebenarnya udah datang sebelumnya ya. Sudah datang ke sini, sudah kita periksa juga dan sudah kita kasih estimasi biaya. Estimasi biaya itu namanya estimasi itu bisa lebih, bisa kurang tergantung kerusakan. Karena ini kerusakan mengingat ada di dalam mesin ya. Nah, jadi kalau kita kan ya seperti saya katakan sebelumnya itu kan bunyinya mirip, tetapi belum tentu kerusakannya sama. Nah itulah makanya kita kasih estimasi, karena nggak ada yang bisa ngasih kepastian di dalam mesin yang rusaknya tuh bagian apa aja. Nanti kita ponis salah satu, ternyata banyak salah 3, salah 4 gitu kan. Jadi nanti biaya membengkak. Kalau di endgame kita akan hitung estimasi teringannya sampai estimasi terberat. Jadi si owner ini udah siap. Nah ketika owner udah siap akan masuk ke waiting list ya, daftar tunggu. Karena mengingat juga kita untuk trouble tidak bisa langsung menangani ya, karena kan kita juga banyak pekerjaan reguler. Dan juga untuk pekerjaan seperti ini akan memakan waktu yang cukup lama. Makanya kita akan kita akan buat daftar tunggunya, kita bikin schedule-nya. Jadi supaya semua kerjanya bisa dikerjakan dengan rapi, juga dengan cepat tentunya ya. Tapi cepatnya itu tetap ada waktunya. Langsung aja nih kita akan coba buka bodinya dan kita akan lakukan pemeriksaannya dari yang teringan dulu sampai yang terberat. Oh ya, untuk di kesempatan kali ini juga saya ingin sampaikan bahwa di endgame itu tidak ada yang namanya istilahnya getok-getok. Jadi teman-teman itu nggak usah terpengaruh dengan komentar-komentar orang ya. Saya tegaskan di sini kita tidak ada yang namanya ketok-ketok magic ya. Artinya ketika datang udah langsung dikerjakan, terus nggak dikasih tahu biayanya apanya rusak. Tidak ada sama sekali di endgame seperti itu. Jadi semua yang datang ke sini akan dilakukan proses pengecekan terlebih dahulu. Walaupun si ownernya minta ganti ini, kita akan lakukan pengecekan. Setelah itu kita akan konsultasikan kepada si pemilik motornya, si ownernya, ini biayanya sekian gitu. Kalau di ACC kita bongkar, tapi kalau misalkan si ownernya merasa keberatan atau dananya minim, ya nggak apa-apa. Kita nggak akan maksa, ya, silakan di cancel, kerjaannya juga tidak masalah. Nah, jadi kalau untuk pengecekan ringannya di sini juga tidak dikenakan biaya kecuali ada pengecekan yang memang sudah kita sepakati, itu baru ada biayanya. Gitu teman-teman ya. Jadi sekali lagi di sini saya tegaskan, kita bukan bengkel-bengkel yang tipu-tipu ya. Semua sudah didiskusikan di awal gitu. Sama halnya seperti ini, itu juga ada di sana tuh NMAX dari Kerawang ya. Itu juga udah masuk daftar tunggu. Nah, ini sekarang running nih, kita lagi satu-satu kita kerjain
supaya semuanya selesai dan hasilnya bisa maksimal. Jadi kita pengerjaan nggak semuanya langsung main bongkar-bongkar aja. Nanti nggak ketemu yang rusaknya apa. Yang ada cuma ngabisin biaya. Oke, udah kebanyakan ngomong saya kayaknya. Langsung aja nih, dibantu sama asisten saya nih. Kita akan buka dulu bodinya, nanti kita akan coba cek di bagian head. Nah, ini asisten saya ini menggunakan alat ya. Alat untuk mendengar suara mesin. Jadi bisa lebih fokus untuk mendengar suara mesin. Nah, jadi harapannya adalah dengan menggunakan alat ini, kita bisa lebih terfokus. Ini adanya di bagian head, di bagian blok, atau ada di bagian krok as gitu ya. Nanti dari alat ini kan juga nanti kan kalau kita tempelin di mesin, di mana noise atau suara yang paling kenceng ya, gitu. Nanti kita praktekkan biar teman-teman nggak bingung. Ya, sambil nih Bang Wahidin proses membongkar ya. Satu lagi, Din. Sebelah sini biar sekalian, biar kita dengar semua suaranya. Oh ya, saya juga mau sampaikan ya. Walaupun kita di sini kerja, terus kita bikin konten seperti ini, kita tidak akan mengganggu pelanggan ya. Di sini kita ada pelanggan kita ya. Dan di sini kita punya tim. Ada timnya. Di sini ada bagian-bagiannya masing-masing. Di sana juga ada kepala mekaniknya nih, Oji ya. Yang nanti siap menyambut customer yang datang ya. Jadi nanti pekerjaan reguler itu nanti ada yang nanganin. Jadi tidak akan terganggu walaupun kita lagi bikin konten seperti ini. Ya. Jadi semua yang datang tetap ditangani dengan secara profesional di NGM. Sesuai dengan SOP-nya NGM. Jadi nanti nih kita nge-vlog, ada customer datang, tetap ditanganin ya dengan profesionalnya kita di sini. Jadi jangan takut ntar kalau kita bengkelnya ini bikin-bikin konten, terus customer di kebelakangin nggak, pasti tetap ditanganin langsung. Ini prosesnya kita lagi bongkar, kita copot dulu bodinya. Sekarang kita hidupin dulu mesinnya ya. Kita hidupkan dulu mesinnya. Nah, sekarang Bang Wahidin nih yang akan ngecek suaranya itu dari mana ya. Suara gangguan ini dari mana sumbernya? Jadi kita bagian head dulu ya, kita cek ada suara apa di sana. Nanti ke blok, terus nanti kita ke stang. Gimana Bang Wahidin? Ada suara di mana? Oke, ini untuk dugaan sementaranya, untuk suara yang benar-benar paling kasarnya ini ada di bearing rocker arm dan bearing camnya ya. Cuman kan karena ini masih belum terlalu pasti, lebih baik kita bongkar aja biar lebih pasti lagi. Jadi ini pengecekan di awal ya, pengecekan di awal diindikasikan ada suaranya nih ada di bagian head. Jadi kita akan coba lakukan pengecekan terlebih dahulu. Ya, walaupun ini kalau menurut saya pribadi ya setiap mekanik itu punya pandangan tersendiri ya. Kalau saya nih ada indikasi kalau menurut pemikiran saya ada di bearing kerkas, tapi tidak ada salahnya. Seperti yang saya sudah sering katakan, kita cek di bagian yang paling termudah terlebih dahulu. Apalagi ini ada indikasi suara, karena suara itu merambat ya. Suara itu merambat gitu. Nah, rusak di mana dia bisa merambat. Nah, kita akan cek ya. Jadi ini kita akan buka dulu bagian headnya. Oke, langsung aja Bang Wahidin dieksekusi. Oke. Oke ya guys, sekarang kita bongkar bodinya dulu, kemudian kita buka tutup headnya, lalu kita lihat bagian dalamnya. Apakah ada terjadi masalah ataukah tidak. Baik teman-teman ya, sekarang kita mau buka ini tutup head atau tutup klep. Ini pertama kita harusnya bukanya ini VVA-nya sebelah kanan ya. VVA ini kita soketnya kita copot, dia menggunakan kunci 10 ya, ada di sini. Ini VVA-nya juga harus kita cabut dulu ya, kita lepas dulu, baru nanti kita akan bisa buka tutupnya.
Ini menggunakan T10. Dia ada 2 baut ya teman-teman ya. Nanti tinggal lepas gitu aja. Dia ini bukan dinamo ya, dia solenoid gitu ya. Jadi kalau kena arus listrik dia menjadi medan magnet, neken ke depan. Nah ini kalau dia main dia bunyi biasa ini. Tek, tek, tek. Nah ini VVA. Kita buka soketnya. Nah sekarang kita akan buka lagi ya. Ini ada 4 baut ukuran 8. Ya guys, jangan lupa baut L bracket buat kabel-kabelnya kita copot juga agar tidak nyangkut saat dibuka. Ya sudah tercopot. Sekarang kita lanjut ke pencopotan baut tutup head. Something's gonna bring the change. Journeys we are meant to take. Oke, sekarang kita pindah baut yang sebelah sana ya. Sekalian ketika sudah tercopot langsung kita cek dari sebelah sana. Biar lebih mudah dan gampang. Nanti ini semua kita buka. Dan water pumpnya juga nanti bakal kita copot. Oke, tinggal kita copot saja. Untuk nyopotnya ini harus berhati-hati ya, agar karetnya tidak sobek. Oke, ini sudah tercopot. Sekarang kita melakukan pengecekan. Nah, sekarang kita setelah cover speednya tercopot, sekarang kita siapkan kunci 17 shock untuk mengecek top-topan pada motor Aerox ini. Oke, sudah top ya guys. Jadi di video-video sebelumnya kan ada itu dari NGM untuk soal top-topan Aerox dan NMAX ini. Garis luar dan garis dalam wajib sejajar. Nah, sekarang kita cek. Langkah baiknya sebelum ini kita copot dari sini aja. Hati-hati ya guys untuk nyopot baut L ini. Ada Pixen lagi ganti oli ya teman-teman ya. Ini kalau kita ganti olinya udah nggak dibuka bawah dari zaman kita baru buka bengkel ya, dari vakum. Baik teman-teman, ini kita udah buka tutupnya ya, tutup headnya, dan ini barusan dicek. Ini rocker armnya masih aman, tidak ada goyang sama sekali, artinya benar-benar masih normal ya, tidak ada masalah. Sekarang kita akan ngecek bearing cam ya, bearing cam berarti kita harus buka water pump. Ini water pumpnya kita akan buka, artinya radiator juga kita harus kuras. Nanti gear center kita akan buka ya, baru camnya bisa dilepas. Oke, langsung Bang Wahidin dieksekusi untuk pengecekan bearing rocker arm.
Oke teman-teman, ini water pumpnya udah dilepas ya. Ini gasketnya. Kita akan copot dari gisentrik ya. Ini kita akan posisikan top dulu. Nah, setelah posisi top, kita akan kendorin. Kita akan kendorin lifternya ya, tunjukkan ketangnya. Kita buka dulu karetnya. Oke. Jadi kita sebelum copot ininya ya, gear centricnya nih, kita harus kendorkan dulu nih lifternya. Ya, tonjokan ketangnya. Ini lagi dikendorin dulu, terus setelah dikendorin di lock. Setelah udah ke lock, nah kan rantai ketangnya nanti kan kendor. Nah, baru deh kita copot gear centricnya. Nah, ini udah ngelock nih. Tuh, udah kenceng. Ini udah ngelock ya. Setelah tonjokannya udah kendor, sekarang kita lepas ya. Ini bautnya. Ini juga ada dekompresinya. Nah, ini dekompresinya dilepas. Oke, kecil ya dia. Nah, itu camnya. Nah, sekarang kita akan lepas camnya. Masih aman ya. Pennya juga masih aman. Nggak masalah. Nah, sekarang kita mau lepas camnya. Masih normal semua ya. Ini motor sebenarnya masih baru banget ya, jarang dipakai kalau kata owner ya. Nah, sekarang nih camnya kita lepas. Nah, ini mau dicek. Nah, bisa dilihat nih teman-teman ya. Oke, geser sedikit Bang Wahidin, kasih lihat ke teman-teman. Dan ternyata ini bearing dari cam. Tuh, bisa dilihat putus ya. Oke. Ternyata nih, ini tadi ya, ini bisa teman-teman lihat ya. Ompong bearing camnya. Nah, ini yang tadi yang dikatakan sama Bang Wahidin ya. Bunyinya ada di bagian depan. Jadi kalau menggunakan alat itu udah pasti ya. Sumber suaranya sangat jelas tadi di depan. Walaupun tadi saya katakan kalau saya tanpa alat, indikasinya ada di ini ya, krok as. Ternyata ini sesuai dengan alat ya yang dipakai sama Bang Wahidin. Ini ada di bearing cam. Lihat nih, bisa dilihat tuh, ompong ya. Karena kemarin juga saya nanganin persis sama suaranya Bang Wahidin ya. Sama sekali sama Ya, persis sama ya Bang Wahidin. Tapi ternyata yang kena adalah stang seher, bearing krok as sama stang seher. Dan itu sangat sedikit sekali goyangnya. Akhirnya kita ganti, bener-bener langsung hilang, bersih. Dan itu nggak ada yang diganti selain krok as. Artinya memang bener-bener krok as. Nah, sekarang kita cek nih bearing dalam. Sekalian diganti aja Bang Wahidin nih. Kalau memang udah ada indikasi. Emang ya lebih baik diganti sekalian, jadi biar lebih nyaman juga yang pakai. Nah, kalau kita saran ya, lebih baik ini diganti aja. Karena juga sekalian kerja, jadi nggak dua kali. Karena mengingat yang depan tadi oblak. Dan ini ya, lagi-lagi teman-teman ya, ini kita udah estimasikan 1,8 ya ke ownernya, karena banyak yang mau diganti termasuk truk as. Nah, tetapi ini kan yang diganti hanya bearing nih. Bearing yang rusak. Nah, namanya estimasi seperti di awal, bisa lebih bisa kurang. Seperti itu. Jadi nanti teman-teman ya, kalau misalkan ini memang bearingnya doang halus, ya udah si ownernya bayar bearingnya aja. Yang penting apa? Si owner udah siap kalau kemungkinan terberat, itu aja.
Jadi kan sama-sama enak, ntar udah dibongkar seperti ini, kalau ternyata yang kena yang terberat, ownernya belum siap kan sayang. Nah, itu kasihan juga, bongkar doang, bayar doang gitu, jasa bongkar pasangnya tapi nggak ada hasilnya. Seperti itu teman-teman ya, kalau kita cara kerjanya seperti itu. Nah ini kita akan ganti bearing camnya. Baik teman-teman, ini ya, kita udah siapkan partnya. Ini ada 2 bearing, depan belakang. Dan ini kita menggunakan tracker ya, untuk melepas bearing camnya yang besar. Ini tinggal diputar ya. Nah, ini udah lepas. Bisa kita lihat lagi ya, benar-benar rusak bearing camnya. Ya ini teman-teman ya, tadi si ompongnya. Oke teman-teman, ini alatnya ya, alat buat cabut bearing yang ada di dalam sana. Nih bearingnya kita mau ambil. Oke. Break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground. Oke teman-teman, ini udah dipasang ya. Ini bearing dalamnya udah dipasang. Oke, tuh kata Bang Udin. Nah ini juga cam yang barunya udah dipasang ya, udah nggak ada yang ompong tuh. Bisa lihat ya, udah nggak ada yang ompong. Itu yang lamanya tuh di sebelah nih. Oke, ini tinggal kita rakit ulang ya, tinggal kita pasang. Oke teman-teman, untuk proses pemasangan ini kudu sangat berhati-hati ya, karena pengalaman kita kalau tidak berhati-hati as ini bisa nyangkut di dalam sini. Dan untuk proses penyabutannya itu sangat memakan waktu yang lama Dan sangat sulit sekali kemarin ya. Banyak biaya lah. Dan banyak biaya, betul. Jadi masuknya itu jangan dipaksa kalau seret. Kalau kemarin tuh dipaksa, jadi bener-bener nggak bisa keluar. Bukan karena gerowak ya. Nggak ngerti kemarin tuh bengkel sebelumnya masangnya gimana. Karena itu motor belum lama dibongkar. Belum ada sebulan. Menurut ownernya belum ada sebulan dibongkar. Terus bunyi lagi. Pas dibawa ke sini tuh yang kemarin air hitam. Kalau ngeliat di postingan Instagram kita, TikTok ya, tuh benar-benar makan biaya dan makan waktu seharian kita ngakalinnya. Karena gimana pun biar si headnya nggak rusak, jadi si ownernya nggak terlalu banyak habis biaya. Usahakan pas pemasangan seperti ini as ini wajib harus bisa terputar, jadi dilarang sampai nyangkut ya. Ya, jadi asnya itu atau pennya itu harus bisa diputar-putar ya. Nah itu ya, Nah, harus seperti ini. bisa diputar ya. Jadi jangan sampai tersangkut, atau misalkan masih ada kotoran kecil ya, harus dibersihkan. Baby, why do I love the way you always, always leave me? Why do I? Sekarang kita proses pemasangan camnya. Ingat ya buat teman-teman, proses pemasangan cam ini untuk bolongannya wajib di depan, bukan di belakang seperti ini. Itu bolongan apa Bang Wedin? Bolongan Untuk dep kompresi. dep kompresinya. Ya. Kalau Ini nggak wajib. dipasang gimana dep kompresi? Kalau nggak dipasang pasti untuk Susah hidup hidupnya. pertamanya susah, berat. Apalagi ini kan sistemnya udah bukan menggunakan dinamo starter ya. Nanti ketahan kompresi. Seperti itu. Ini untuk proses pemasangan camnya, ini wajib ditekan ke atas. Jadi Nah, itu langsung masuk ya. tidak Itu ada yang caranya. dipaksa. Jadi jangan diketok, jangan dipaksa. Dia tuh tadi kan kalau teman-teman perhatikan di ujung pantat dari noken asnya itu ada karet ya. Pasti masuknya agak glek gitu. Jadi ditekan aja, jangan diketok. Nanti setelah ada proses ini, kita akan kasih oli dulu sedikit-sedikit, baru nanti dirapikan lagi. Ya, sekarang kita paskan kembali lubang bautnya. Nah ini yang sering banget keliru nih ya Bang Widin ya. Banyakan pada kurang pas masang baut ini, jadi miring si pennya.
atau enggak juga si bautnya jadi nggak bisa dibuka karena terlalu dipaksa. Nah ini kita cari nih posisinya yang benar-benar enteng diputer gitu, jangan dipaksa ya, seperti ini. Sama nanti yang bawah juga sama seperti itu. Baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I? Why do I, baby, why do I? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Oke ya guys, setelah kita melakukan pemasangan tutup headnya, sekarang kita melakukan pemasangan VPA. Untuk VPA ini kan dia ada packing besinya, jangan sampai ketinggalan karena packing besi ini sangat berpengaruh. Ini bautnya, baut 10, 2 biji. Ingat, untuk VPA pasti bautnya 10 sendiri dia, bukan baut 8. Ini sekarang tinggal kita kencangkan. Tinggal pasang soketnya sampai bunyi klek ya. Oke. Tinggal kita kencangkan kayak 5. Oke, sekarang kita pindah ke bagian water pump di sebelah kiri ya. Ingat ya guys, untuk pemasangan ini itu sangat mudah dan sangat gampang. Yang paling penting dari pemasangan ini wajib pas top ini sama garis yang ada di sini. Ini tuh wajib pas. Jika dia tidak pas, dia sangat susah masuknya. Oke, pelan-pelan. Kita cari-cari dulu. Oke, sudah masuk. Sekarang tinggal kita lakukan pemasangan baut. Nah, untuk yang ini bautnya dia agak lebih sedikit pendek dari yang baut tutup head ini, yang 4 ini. Jadi jangan sampai tertukar. Jika tertukar sama baut tutup head, otomatis dia pasti bakal lebih bisa tembus sampai ke dalam. Oke, sudah semua. Sekarang tinggal kita lakukan pengecekan
untuk terakhir kalinya agar tidak ada yang terlewat. Sudah aman semua, sudah aman. Oke, sudah aman. Sekarang tinggal kita melakukan pemasangan air radiator. Oke guys, jadi ini motornya udah selesai. Ternyata bener setelah kita cek penyakitnya ya sesuai sama yang tadi kita cek itu bearing rocker bearing camnya. Bearing camnya dan bearing camnya juga sudah kita ganti. Jadi untuk motornya udah kembali halus lagi ya seperti awal. Bisa kita dengar bareng sama-sama. Oke, jadi ini suara mesinnya udah menjadi lebih normal lagi dari sebelumnya. Udah kembali ke bawaan pabrik lah. Oke, sekian video dari saya. Dari bakal tahu di segmen otomotif.